Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Dan kami rindu Engkau boleh kembali lagi memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Bantu kami yang terbatas ini, yang lemah ini, untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan di dalam ketaatan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Ibrani 2 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara-saudara, bayangkan seseorang yang ingin menolong kita keluar dari sumur yang dalam. Seorang penolong yang paling efektif bukanlah yang hanya berteriak dari atas, tetapi yang pernah mengalami sendiri kegelapan dan kesulitan di dalam sumur itu, lalu turun untuk mengulurkan tangannya. Surat Ibrani 2 memperkenalkan Yesus sebagai penolong sejati seperti itu, yang tidak jauh di sana tetapi sepenuhnya mengerti dan mengalami kondisi kita untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, Yesus adalah penolong yang mengerti sepenuhnya kondisi manusiawi kita. Ibrani 2 dengan tegas menyatakan bahwa sang anak tidak datang untuk melayani malaikat-malaikat, tetapi untuk melayani keturunan Abraham. Untuk itu, ia dengan sengaja telah menjadi sama dengan manusia dan hidup di antara kita. Ia mengalami segala aspek kehidupan kita, kelahiran, pertumbuhan, kelelahan, godaan, dan penderitaan. Karena ia sendiri telah dicobai, ia sanggup menolong kita yang sedang dicobai dengan pengertian yang mendalam dan empati yang sempurna. Pengetahuannya tentang penderitaan kita bukanlah pengetahuan teoritis dari jauh, melainkan pengalaman personal yang intim. Yesus adalah penolong yang tahu bagaimana menolong kita dari dalam kelemahan kita. Karya penebusannya justru dimungkinkan karena ia mengambil rupa kita yang lemah. Ayat kuncinya berbunyi demikian. Oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dalam kelemahannya sebagai manusia, ia menjadi imam besar yang penuh belas kasihan dan setia untuk mendamaikan kita dengan Allah. Ia tidak menolong kita dari posisi yang jauh dan tak tersentuh, tetapi dari dalam medan pertarungan yang sama. Dengan menjadi serupa dengan kita, ia meruntuhkan tembok pemisah, memastikan bahwa pertolongannya tepat sasaran, relevan, dan penuh kuasa untuk membebaskan kita dari perhambaan akan ketakutan dan maut. Seperti yang ditulis oleh Dietrich Bonhoeffer, Allah tidak mengutuk realitas manusia, melainkan memeluknya di dalam Yesus Kristus. Ibrani 2 meyakinkan kita bahwa dalam setiap kelemahan, kita memiliki penolong sejati yang telah mengalaminya dan mengalahkannya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita dengan berani datang kepadanya, sang sahabat yang memahami dan sanggup menopang. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang paling tahu apa yang saat ini sedang kami alami, apa yang kami rasakan dan pikirkan. Di dalam setiap pergumulan kami percaya Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang sangat mengerti, memahami bagaimana pergumulan kami saat ini. Dan kami rindu untuk membawa semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa itu. Ajar kami untuk terus percaya, berharap kepada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk boleh menikmati kehadiran-Mu di masa-masa sulit kami. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk boleh tetap terus beriman, percaya kepada Tuhan. Untuk kami boleh tetap terus menjadi pengikut Kristus, murid Kristus yang sejati, yang senantiasa hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang akan menolong setiap kita. Dan di dalam segala pergumulan saudara bisa tuliskan pokok-pokok doa di link yang telah kami sediakan. Dan kami akan hadir untuk mendoakan setiap pokok-pokok doa yang saudara tuliskan. Tuhan memberkati.